saya sampaikan ya pada hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasopati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan studi tour. Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, diskusi kita masih sekitar tentang fenomena kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang memang kita lihat adalah gubernur yang sangat luar biasa. Mungkin bukan hanya terkenal di Jawa Barat, tetapi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ini adalah seorang pemimpin yang memang berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia saat ini. Sahabat sekalian, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dan pro dan kontra yang disampaikan oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi adalah kaitan dengan kebijakannya tentang pelarangan studi tour sekolah di Jawa Barat. Pro kontra ini terjadi terutama ditandai dengan demo besar-besaran. Kemarin terjadi demo dari pengusaha pariwisata yang mencoba membawa hampir puluhan bus di Gedung Sate dan mendesak Kang Deddy untuk mencabut kebijakan tentang larangan studi tour di Jawa Barat. Apa yang terjadi saudara sekalian? Kita lihat kebijakan ini sebenarnya paling tidak ada 5 dasar pemikiran atau alasan yang kuat dari Kang Deddy Mulyadi. Sahabat sekalian, yang pertama adalah Kang Deddy ingin mencegah beban finansial bagi orang tua siswa yang mayoritas masih berekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan data dan fakta sahabat sekalian, kita lihat dari sisi biaya studi tour rata-rata di Jawa Barat berkisar antara 3 juta dan sampai 5.550.000 per siswa. Anda bayangkan bagaimana beratnya beban bagi orang tua siswa. Ini bisa kita koreksi, bisa kita lihat, kita perhatikan dari data Detikcom dalam kasus SMA Negeri Depok. 72% orang tua siswa merasa berat, merasa tertekan dengan anggaran dan program studi tour yang sering dilakukan dan dilaksanakan oleh sekolah. Dan bahkan ada kesan sahabat sekalian. Kesannya adalah bagi siswa yang tidak berangkat, ini justru menjadi beban mental bagi anak dan juga beban bagi orang tuanya. Dan bahkan menimbulkan frustasi atau rasa malu bagi anaknya. Sahabat sekalian, berdasarkan survei Lembaga Kajian Pendidikan Jabar, ini memperlihatkan betapa beratnya tekanan ekonomi bagi orang tua yang mewajibkan studi tour di sekolah-sekolah. Yang kedua adalah kebijakan dari Kang Deddy ini adalah keluar untuk menghindari resiko keselamatan jiwa. Jadi artinya kebijakan Pak Gubernur kita ini, Gubernur Jawa Barat ini adalah agar resiko keselamatan jiwa bisa terjamin. Kalau kita lihat berdasarkan data dan fakta, kecelakaan bus studi tour misalnya SMK Lingga Kencana di Ciater Mei 2024
mengakibatkan 11 orang korban tewas, termasuk siswa dan guru. Kemudian 13 siswa luka berat dan puluhan luka ringan. Bus yang digunakan ternyata, sahabat sekalian, tidak layak dan kurang layak untuk dipakai sebagai alat transportasi ya dalam pelaksanaan studi tour ini. Berdasarkan data Korlantas Polri tahun 2020 dan sampai 2024 terjadi lebih 45 kecelakaan terkait bus pariwisata sekolah di Indonesia. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya ya bagian problem yang dihadapi oleh siswa-siswa dan orang tua di sekolah. Yang ketiga adalah Kang Dedi melihat perlu diperhatikan ya dan perlu menghindari kesenjangan sosial antar siswa. Jadi kalau kita lihat secara ekonomi, sahabat sekalian, antara yang mampu dan yang tidak mampu, ini akan memunculkan kesenjangan sosial, hubungan yang tidak baik, ya baik secara emosional, psikologis antar siswa. Karena ada yang mampu untuk berangkat dan membayar biaya studi tour, dan ada yang tidak mampu, bahkan ada yang berusaha untuk mengutang atau meminjam atau bahkan menggadaikan barang-barang perabotan rumah tangganya untuk memenuhi keinginan atau program yang dirancang oleh sekolah, sehingga anaknya bisa berangkat. Berdasarkan riset LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa 37% siswa tidak ikut kegiatan sekolah karena merasa dikucilkan oleh teman-temannya. 25% siswa mengalami tekanan mental dan dibandingkan dengan teman-teman yang ikut. Jadi bagi yang tidak ikut, ini akan berakibat juga pada ya gangguan mental, gangguan psikologis hubungan antara siswa. Bahkan sahabat sekalian, kesenjangan sosial di lingkungan sekolah ini bahkan mengakibatkan terjadinya perundungan, bullying ya, sehingga membuat stabilitas mental siswa, bahkan ada yang memilih berhenti sekolah gara-gara malu ya, tidak mampu untuk ikut atau membiayai studi tour yang ada di sekolahnya. Larangan ini tentu dilakukan oleh KDM ya, Gubernur Jawa Barat, adalah menghindari anak-anaknya ya dari rasa minder, malu dan tekanan psikologis. Yang keempat, sahabat sekalian, kebijakan ini adalah untuk melawan komersialisasi atau pungutan sekolah. Orang sudah secara gamblang melihat bahwa program studi tour di sekolah itu adalah bisnis terselubung dari pihak oknum sekolah, oknum guru yang mengambil meraup keuntungan di atas penderitaan orang tua siswa yang ada di sekitar Jawa Barat. Bahkan fenomena ini, sahabat sekalian, juga terjadi di beberapa provinsi. Kalau kita lihat berdasarkan data hasil audit Ombudsman Jawa Barat tahun 2023, 41% sekolah negeri Jawa Barat terbukti melakukan pungutan terselubung atau pungutan liar, terutama kaitannya dengan studi tour, begitu juga kegiatan buku wajib, buku pendamping, dan juga seragam sekolah. Kang Dedi Mulyadi mengeluarkan edaran ini adalah untuk memberangus ya ladang-ladang bisnis tersembunyi di daerah atau di sekolah, dan bisnis tersembunyi oleh guru-guru. Pendidikan bukan ladang bisnis, kata Kang Dedi Mulyadi. Pendidikan adalah untuk memberikan bekal ya kecerdasan, ilmu, kecerdasan juga mental, dan kecerdasan dari spiritual juga. Yang kelima, sahabat sekalian, jadi kebijakan Kang Dedi ini adalah kaitannya juga untuk mendukung kegiatan edukasi lokal yang lebih murah dan lebih relevan. Misalnya berdasarkan survei lembaga indikator Mei 2025,
57,9% warga Jawa Barat mendukung kebijakan studi tour. Jadi ingat sahabat sekalian ya, ini perlu bagi yang pengkritik KDM ingat bahwa 57,9% itu mereka setuju untuk pelarangan studi komparatif karena dianggap membebani, karena dianggap adalah bagian untuk menekan ekonomi dari orang tua. 63,2% responden menyatakan lebih memilih anaknya melakukan atau belajar edukasi lokal di seputar daerahnya sendiri daripada piknik atau jalan-jalan ke luar kota. Anak-anak belajar nilai kehidupan, lingkungan dan budaya yang tentu saja bukan hanya bisa diperoleh di daerah luar kota, tetapi di dalam sendiri sebenarnya di dalam sendiri, apakah itu museum, apakah itu kaitan dengan sejarah-sejarah, situs-situs, artefak-artefak dapat dilakukan di wilayah yang terdekat. Bahkan menurut KDM bisa diperoleh sekarang sahabat sekalian melalui video, melalui film-film dokumenter untuk mengatasi hal-hal pengetahuan yang ada kaitannya dengan budaya lokal, termasuk dalam hal ini adalah budaya Sunda. Sahabat sekalian, apa yang dilakukan oleh KDM adalah untuk kemasyarakatan, untuk masa depan rakyat, untuk masa depan siswa agar tidak terbebani, terutama orang tua siswa. Belajar dimanapun dapat dilakukan. Untuk piknik tidak perlu sekolah melakukan program-program seperti itu. Kurikulum itu jauh lebih penting. Co-kurikulur tidak mesti keluar, dapat dilakukan di internal sekolah. Bahkan bisa juga program-program produktif yang dilakukan oleh sekolah untuk peningkatan soft skill, pengetahuan dan keterampilan dari siswa-siswa itu sendiri. Sahabat sekalian, kita perlu mendukung, kita perlu mensupport kebijakan-kebijakan yang ada, yang dilakukan oleh Kang Deddy atau KDM. Semuanya adalah political will beliau untuk mensukseskan program pendidikan di Jawa Barat. Dan ini tentu kita harapkan sahabat sekalian menjadi contoh nyata juga di provinsi lain, di daerah lain. Beberapa hari yang lalu misalnya di daerah Sumatera Utara, bagaimana sedihnya, bagaimana yang terjadi yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu yang menyebabkan anaknya harus berhenti sekolah, harus mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan sekolah karena oleh teman-temannya dibully, dirundung karena dianggap orang yang barangkali tidak layak untuk dijadikan teman oleh teman-temannya di sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak berhasil atau tidak bisa ikut program studi tour itu sendiri. Terlepas dari itu semua, sahabat sekalian, negara harus hadir, pemerintah harus hadir untuk mengatasi ini. Demikian sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Dan insya Allah kita berjumpa kembali di channel Prof Halim Bicara ini dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.